Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita sekarang masuk pada al-matlab ats-tsani, pembahasan yang kedua tentang hukmut tafriq liqaunihi khunsa, hukum memisahkan antara suami istri karena dia itu khunsa. Al-far'ul awwal al-khunsa al-mushkil, khunsa yang mushkil. Sudah kita syaratkan pada waktu yang kemarin, pada waktu yang dahulu, khunsa itu adalah manusia yang enggak jelas jenis kelaminnya. Jadi ada dua istilah dalam kajian-kajian fikih. Ada khunsa, ada mukhannas. Ada khunsa, ada mukhannas. Al-khunsa itu adalah orang yang terlahir dalam kondisi enggak jelas jenis kelaminnya. Apakah dia itu laki-laki ataukah dia itu perempuan. Gambarannya adalah bisa jadi dia itu memiliki ciri-ciri sebagai laki-laki sekaligus memiliki ciri-ciri sebagai perempuan. Laki-laki dan perempuan itu kan ada beberapa ciri khas. Yang paling inti adalah jenis kelamin. Jadi ada orang lahir punya zakar, punya farji. Ini punya zakar, ini punya farji. Itu gambaran khunsa. Atau kebalikannya, orang yang tidak memiliki ciri-ciri laki-laki dan tidak memiliki ciri-ciri perempuan. Dia itu tidak punya zakar, tidak punya farji. Makhluk semacam ini, manusia semacam ini namanya khunsa. Khunsa itu bukan mukhannas. Kalau mukhannas itu manusia yang jenis kelaminnya jelas tapi bergaya jenis kelamin lain. Seorang wanita bergaya laki-laki, seorang laki-laki bergaya perempuan. Dan seorang laki-laki jenis kelaminnya itu laki-laki, jenis kelaminnya itu laki-laki dan dia memang laki-laki, suaranya yo lanang, kemudian kelaminnya yo laki-laki, tapi dia hidup kayak perempuan, yo pakai make up, yo bajune wong wedok, gaya-gayai kayak orang perempuan. Maka yang semacam ini itu namanya mukhannas. Kebalikannya, seorang perempuan tapi gayanya kayak laki-laki. Dia itu gayanya yang kayak laki-laki. Dia itu perempuan, murni perempuan. Jadi murni perempuan tapi gayanya kayak laki-laki. Yang khunsa itu enggak ada hukum. Maksudnya itu enggak haram. Kenapa enggak haram? Karena memang itu asli ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak ada hukum yang berkaitan dengan umur jibiliyah. Tidak ada hukum yang berkaitan dengan gawan bayi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Memang orang itu tercipta dalam kondisi semacam itu ya nggak ada hukumnya. Itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terlaknat itu adalah jenis yang kedua, jenis mukhannats. Seorang laki-laki bergaya perempuan, seorang perempuan bergaya laki-laki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal wal yani al-mukhannatsina minar rijali bin nisa. Yani Allah itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Lah, khunsa itu para ikhwah itu ada dua. Ada khunsa muskil, ada khunsa ghairu muskil. Istilah fikih. Ana khunsa, makhluk yang pertama tadi, manusia yang pertama itu ada dua jenis. Ada khunsa muskil, ada khunsa ghairu muskil. Khunsa yang muskil itu adalah khunsa yang muskil itu rumit, sulit gitu ya. Ghair muskil itu khunsa yang enggak rumit, yang enggak sulit. Apa kabarnya? Khunsa yang muskil itu dia itu khunsa dan belum bisa dipastikan laki-laki atau perempuan. Itu namanya khunsa muskil. Lah khunsa yang ghairu muskil itu adalah khunsa, aslinya dia itu khunsa. Tapi dia itu sudah bisa dideteksi dia itu laki-laki atau perempuan dan dilakukan proses sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Setelah melihat dari semua dalil yang ada, maka yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi orang itu yang tercipta sebagai khunsa, maka dia tidak ada hukum. Maksudnya tidak haram, memang tercipta semacam itu. Tapi karena itu gak normal, kewajiban dia adalah untuk menjadikan dirinya itu normal. Kewajiban keluarganya untuk menjadikan anggota keluarganya tersebut normal. Jadi anggota keluarganya ini tersebut itu normal. Baik. Bagaimana caranya? Caranya kalau pada zaman dahulu, cara-cara yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita pada zaman dahulu itu yang pertama dilihat jadi mana yang fungsi dari kedua kelaminnya. Fungsi orang itu lahir dalam kondisi macam itu, fungsi pertama kelamin itu kan kencing. Fungsi pertama kelamin itu kan kencing. Dilihat mana jadi dari mana air kencingnya keluar. Kalau dia itu keluar dari zakar berarti dia laki-laki. Kalau keluar dari farji berarti dia itu perempuan. Baik, yang kedua, kalau ternyata pipise karo-karone metu. Jadi metu teko lanang, metu teko wedok gitu. Maka dilihat mana yang lebih dahulu keluar. Jadi bendino ditolak pipise metu teko dhisik. Kalau memang lebih dahulu laki-laki, ya berarti dia laki-laki. Kalau lebih dahulu dari farji berarti dia ini perempuan. Ini kan sek bayi toh. Sek bayi, bocahku sek bayi. Yang ketiga, ternyata metune bareng. Sepakat ngono ya. Jadi metune itu bareng, maka yang dilihat adalah mana yang dominan, mana yang lebih banyak. Kencingnya itu lebih banyak dari zakar atau lebih banyak dari farji. Maka itu yang dijadikan patokan. Podo iki sepakat itu. Karo-karone fungsi, metune bareng, terus podo, nggak bisa dibedakan itu, maka dilihat tanda-tanda fisik. Nah kalau sudah sampai pada tanda-tanda fisik, maka para ulama-ulama kita pada zaman dahulu selalu nunggu anak ini sampai dewasa. Apakah keluar tanda-tanda sebagai laki-laki, ataukah keluar tanda-tanda sebagai perempuan? Keluar tanda-tanda sebagai perempuan, misalkan keluar payudaranya. Keluar tanda-tanda sebagai laki-laki, misalkan apa? Jadi ini ya, kalau ini laki-laki ya, intil-intil, ini macam ni? Ada lantil, sempul apa macam ni? Itu tanda-tanda sebagai laki-laki. Adapun pada zaman sekarang urusannya lebih mudah, bisa dilakukan cek USG. Jadi tes USG dilihat organ dalamnya, ada bibit rahim atau tidak. Apakah dia itu dalam perutnya itu ada rahim
atau tidak. Kalau ada rahim berarti bayi ini perempuan. Jadi kalau tidak ada rahim dan ada tanda-tanda kelelakian maka berarti bayi ini laki-laki. Lah, setelah ketahuan khunsa ini laki-laki atau perempuan, maka dilakukan proses menormalkan dirinya. Dengan cara apa? Kalau emang dia itu laki-laki, ya berarti yang farjinya itu dimatikan. Budilim, budicait. Kalau memang dia itu adalah perempuan, maka zakarnya dimatikan, dipotong. Maka zakarnya itu dipotong. Setelah itu, maka statusnya dia menjadi khunsa ghairu muskil. Jadi khunsa, aslinya dia khunsa, tapi sudah nggak rumit, sudah nggak ruwet. Dia sekarang khunsa yang sudah jadi laki-laki atau khunsa yang sudah jadi perempuan. Tapi karena memang aslinya khunsa, istilahnya para ulama itu khunsa ghairu muskil. Jadi gitu ya. Itu istilah yang ada di hadapan kita. Jadi farat yang pertama ini ada istilah khunsa muskil, yang berikutnya ada istilah khunsa ghairu muskil. Ada istilah khunsa ghair muskil. Nah, al-far'ul awwal al-khunsa al-muskil. Khunsa yang muskil. Kata beliau, khunsa itu man lahu alatul rijal wan nisa. Orang yang memiliki kelamin laki-laki, kelamin jadi perempuan. Aw laisa lahu syai'un minhuma, atau tidak memiliki sedikit pun dari keduanya. Itu namanya khunsa. Sedangkan khunsa muskil dalam catatan kaki yang kelima, huwa man lahu dzakarun farj wa lam tadhhar fihi alamatul dzukurah wala alamatul unutha. Orang yang tidak ketahuan, yani mempunyai tanda-tanda laki-laki atau yani tanda-tanda jadi perempuan, tidak nampak apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Kata beliau, la yasihhu nikahul khunsa al-muskil. Enggak sah nikahnya khunsa muskil. Jadi enggak sah nikahnya khunsa muskil. Wa hadza bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ati. Dan ini dengan kesepakatan ulama fikih mazhab 4. Al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Wa dzalika lil ati. Hal ini karena sebab berikut ini. Yang pertama, likaunil 'aqdi mashkukan fihi. Karena akad ragu-ragu. Kalau dia perempuan, maka walinya nikahkan. Kalau dia laki-laki, maka nerima akad nikah dari wali. Tatkala dia nikah, dia itu sebagai ijab atau sebagai qabul. Jadi dia itu dinikahkan oleh walinya atau dia itu menerima pernikahan wali. Jadi menerima pernikahan ini wali, enggak jelas. Dan sesuatu yang enggak jelas menjadikan akad nikah itu enggak sah. Yang kedua, lihtimal ayyakuna unsa wal unsa la tatazawwajul unsa. Karena ada kemungkinan dia itu perempuan. Lah kok dinikahkan dengan perempuan, ya enggak sah. Dan ada kemungkinan wahtimal ayyakuna dzakara. Ada kemungkinan dia itu laki-laki, wal dzakaru la yatazawwaju dzakara. Sedangkan laki-laki enggak mungkin nikah dengan ini laki-laki. Intinya kalau khunsa dan masih muskil, maka tidak sah nikahnya karena nggak jelas apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Jadi kewajiban dia adalah memproses dirinya apakah dia itu jadi benar-benar laki-laki atau perempuan. Itu yang pertama. Tahu lihat wong koyo ngono tahu. Aku ora tahu ora. Aku nggak tahu ora makhluk koyo ngono. Al-far'u tsani yang kedua itu al-khunsa ghairul muskil. Kata beliau dalam catatan kaki, al-khunsa ghairul muskil huwa al-khunsa alladhi dhaharat fihi alamatur rijal. Khunsa yang nampak baginya tanda-tanda sebagai laki-laki, kaimbatil lihya, kayak tubuh jenggot, wa khurujil mani min dzakar, keluar mani dari zakar, fayakun rajula, maka dia adalah laki-laki. Au alamatun nisa, atau tanda-tanda wanita, kal haidhi wal hamil, semacam dia itu haid atau hamil, fatakunu imra'ah, maka dia itu adalah perempuan. Yang penting yang saya gambarkan tadi ya kawan, dia itu khunsa tapi sudah jelas laki-lakinya atau perempuannya.
Untuk beliau mengatakan yathbutul khiyaru lizawjaini idza kana ahaduhuma khuntha qad zala iskalu. Yani boleh memilih antara suami istri. Jadi jika salah satu dari keduanya itu ternyata khuntha yang sudah hilang khunthanya. Sudah hilang yani kemuskilannya. Wa hadza madhhabul Hanabilah. Ini adalah madhabnya Hanabilah. Wa huwa wajhun inda Syafi'iyah. Dan ini adalah salah satu di antara pendapat Syafi'iyah. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Utsaimin. Dan ini pilihannya Syekh Ibnu Utsaimin. Wa dzalika linufrati tabai anhu, karena orang itu akan lari darinya. Apa maksudnya, Wan? Jadi gambarnya ini adalah seorang yang dia itu aslinya khuntha. Terus diproses. Terus diproses. Setelah diproses, jadi ternyata dia itu laki-laki. Setelah dia itu laki-laki, maka dijenengi lanang. Dijenengi lanang, ya mbo Joko, mbo Sopong, lanang. Nah, setelah dijenengi laki-laki gitu. Kan dia itu laki-laki, dijenengi laki-laki, semuanya diproses. Jadi farjinya itu dihilangkan atau yang semisalnya lah. Yang penting dia itu sekarang adalah laki-laki. Kewajiban keluarganya untuk didik anak ini menjadi laki-laki. Cemplung no tambah atau piye ono ben dadi lanang. Yo diajari opo, diajari sebagai laki-laki dan harus lebih ekstra hati-hati. Kenapa? Karena dia itu kan ada kecenderungan laki-laki, ada kecenderungan perempuan. Gawan bayi ini tuh bisa laki-laki, bisa perempuan. Ternyata dia itu laki-laki, maka harus dididik sebagai laki-laki. Nek duli belikan mainan, yo mainan laki-laki, tembak-tembakan topo. Ojo tukono dakon. Atau jadi apa? Jadi mainan nih. Jadi kalau zaman sekarang itu tontonan nih. Kemudian pergaulan nih, dia harus dijaga ketat untuk sebagai seorang laki-laki. Setelah dewasa umur 25 tahun, kemudian dia ingin nikah. Dia itu kepingin nikah. Setelah pada waktu dia itu kepingin nikah, terus nikah. Pada waktu nikah, istrinya tahu kalau ternyata dia itu dulu mantan khuntha. Dulu si bayi itu mantan khuntha, tapi sudah 25 tahun dia itu menjadi laki-laki. Loh, kok ngerti ini dari mana Ustaz? Bu, udah takon aku. Kan yo ngerti toh. Jadi kan bekas-bekasnya itu yo ngerti bekasnya bahwasanya sembuh lah Kak, enak aku ngomongin. Jadi bekas bahwasanya dulu pernah punya farji itu kan yo ngerti. Takoni karo bojone iki apa Mas? Cerita ngene-ngene. Terus kemudian sang istri itu apa ya? Dalam kondisi semacam itu, apakah dia itu punya hak fasakh? Apakah sang istri itu punya hak fasakh? Madhab mayoritas para ulama mengatakan enggak punya. Madhab mayoritas para ulama mengatakan enggak punya. Kenapa enggak punya? Masalahnya apa? Sekarang dia sudah jadi laki-laki. Dia sekarang itu laki-laki. Masalahnya di mana? Yo jenenge yo lanang, pakaian yo lanang, gayae koyo wong lanang. Jadi hanya pernah mantan khuntha. Masalahnya di mana? Masalahnya itu di mana? Itu cara pandang sebagian para ulama. Dan ini mazhab jumhur para ulama. Sebagian para ulama kita mengatakan, dan itu adalah mazhabnya Hanabilah. Sebagian ulama kita mengatakan wanita itu punya hak fasakh. Alasannya apa ya? Bisa jadi seorang wanita itu merasa jijik dengan suaminya yang ternyata dulu pernah khuntha. Jadi kejiwaannya itu bojoku gak lanang tenanan, lanang daden-dadenan. Ini lanang daden-dadenan. Itu alasan disebutkan oleh beliau. Jadi, begitu kan dengan kebalikannya. Kalau dia itu khuntha kemudian ditetapkan jadi perempuan sampai dewasa kemudian jadi perempuan, kemudian dia itu nikah. Ternyata suaminya tahu, setelah nikah itu suaminya tahu kalau dia itu dulu mantan khuntha. Maka apakah suami itu berhak langsung fasakhun nikah? Kembali pada apa yang kita katakan tadi dari perselisihan yang muncul di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Nah, muga-muga gak kedadian. Rewet. Ini yang kita bahas ini ya, bukan mukhannas dulu ya. Kalau mukhannas itu masalahnya
Jelas. Ini mukhonnas itu wong lanang gaya wong wedok, wong lanang bergaya wong wedok bergaya jadi wong lanang. Nah, al-mabahas as-sani, pembahasan yang kedua. Al-uqmu, kemandulan. Ta'riful uqmi, definisi uqm. Apa itu uqm lughatan? Al-qata', terputus. Wal aqim istilahan, dan secara istilah adalah huwa ar-rajulul ladzi la yuladu lahu. Seorang laki-laki yang enggak bisa punya anak. Wal mar'atul lati la tahmil, wanita yang enggak bisa hamil. Bahasa kita? Mandul. Jadi mandul itu kan bisa laki-lakinya, bisa perempuannya, bisa dua-duanya. Jadi bisa jadi dua-duanya. Mandul itu bisa sebenarnya wanitanya subur, tapi karena laki-lakinya yang nggak bisa punya anak. Atau kebalikannya. Jadi laki-lakinya itu subur, tapi ternyata istrinya yang nggak bisa hamil. Maka dalam kondisi semacam itu berarti itu adalah al-uqmu. Jadi apa itu? Mandul kalau istilah kita. Baik, masalah berikutnya, masalah kedua. Hukmut tafriq bisababil uqmi. Hukum memisahkan antar suami istri karena mandul. Ikhtalafal ulama'u fi hukmi tafriq bisababil uqmi. Para ulama kita berselisih tentang hukum memisahkan suami istri karena sebab mandul. Apa hukumnya? Seorang suami menceraikan istrinya gara-gara mandul. Dan apa hukumnya seorang istri misah dengan istrinya dengan suaminya gara-gara suaminya itu mandul. Lah kok ngerti Ustaz? Sekarang kan ketahuan toh. Dalam pemeriksaan medis sekarang itu ketahuan. Jadi siapa yang mandul? Siapa yang mandul? Dalam arti telah nikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, gak duwe anak, kepingin duwe anak, periksa teng apa itu ke dokter. Hasil pemeriksaan ternyata diketahui istrinya itu gak punya rahim. Dia itu wanita sejati, murni wanita, tapi gak punya rahim. Ya jenenge gak punya rahim, engko nih meteng, engko ndi adik jadi apa yo? Nyanyi bayi nih, metu nih atau kondi, gak jelas. Atau wanitanya normal. Ternyata hasil pemeriksaan laki-lakinya yang nggak bisa punya anak. Alasan medis mungkin karena status air mani atau mungkin ini atau mungkin itu, yang menjadikan apa ya, dia itu nggak punya anak. Itu urusan medis lah. Apakah boleh yang semacam itu? Kata beliau, ikhtalafal ulama'u fi hukmi tafriqi bisababil uqmi. Para ulama kita berselisih tentang hukum memisahkan suami istri karena sebab kemandulan. Karena sebabnya ini kemandulan. Ini dari sisi kajian fikih loh ya. Pertanyaannya itu boleh atau tidak. Nah, adapun kalau keduanya ridho, wis nggak apa-apa. Jadi nggak punya anak nggak ada masalah. Masih banyak kebaikan yang bisa dilakukan dan macam-macamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah dengan 9 istri, yang punya anak hanya 1, Khadijah. Ketambahan 1 lagi dari Ummul Walad beliau, yani Maria Al-Qibtiyah. Jadi dan mandul ini para ikhwan sekalian, dalam sisi agama apa? Enggak aib. Dari sisi agama mandul itu enggak aib. Mau yang laki-laki atau mau yang perempuan, itu enggak aib. Kenapa? Ya Allah memberikan kepada kita contoh dari para nabi. Para nabi itu ada yang anake lanang tok. Ada yang anake wedok tok. Ada yang anake lanang wedok. Ada yang enggak punya anak. Anake lanang wedok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anake lanang tok Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Anake apa? Lanang tok. Anake wedok tok Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam.
Jadi Nabi itu ada yang anak lanang to, anak wedok to, anak lanang itu. Ada yang mandul sampai wafat nggak punya anak. Sopo Nabi sing sampai wafat nggak punya anak? Sopo ya? Kok repot gak contoh nih? Nabi yang sampai wafat gak duwe anak. Hilang dari ingatan hilang. Ada beberapa nabi yang sampai wafat gak punya anak juga tiba-tiba hilang dari ingatan. Yang penting ya kawan, dari sisi syar'i orang nggak punya anak mandul itu nggak aib. Nggak aib. Dan itu masalah gawan bayi yang menjadikan dia punya anak gak punya anak itu kan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lumrai wong itu pengen duwe anak. Mikir itu kan nek tuwa kepengin ya duwe anak, kepengin duwe putu, kepengin ini, kepengin itu tuh lumrai apa? Manusia. Jadi lumrai manusia itu adalah jadi kepengin duwe anak, kepengin duwe putu dan yang semisalnya. Ternyata kok qadarullah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia itu nggak punya yang. Ingat ya, nggak punya anak itu belum tentu nggak punya syahwat loh. Bisa jadi orang itu syahwatnya kuat, tapi ternyata memang ditakdirkan oleh Allah nggak punya anak. Nah, ada perselisihan di kalangan para ulama sampai menjadi dua sisi pendapat. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, la yu'addul 'uqmu 'aiban fi zawjain. Yani mandul itu tidak dianggap aib dalam hubungan suami istri. Anda katakan tadi, kalau dalam masalah agama pasti nggak aib. Dalam masalah syar'i itu nggak ada urusan, pasti nggak aib. Hanya dalam masalah hubungan suami istri itu sebagian ulama mengatakan nggak ada masalah. Wala yufsahu bihi, dan tidak bisa dibatalkan pernikahan tersebut. Wala yufsahu bihin nikah. Wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'. Ini pendapat 4 mazhab fikih, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa dzalika li anna al-'uqma la yamna'u al-istimta' wa la yukhsha ta'addi. Ya, sebabnya adalah karena mandul itu tidak menghalangi suami istri itu untuk bersenang-senang. Saya katakan tadi, mandul itu gak mesti karena gak punya syahwat. Masalah gak punya syahwat telah kita bahas kemarin pada waktu kita bahas unnah, pada waktu kita bahas majbub, gitu ya. Tapi yang ada di sini adalah orang itu syahwatnya normal, tapi ternyata gak diberikan oleh Allah anak keturunan. Wala yukhsha ta'addi, dan tidak dikhawatirkan nular. Jadi wong lanang misalkan di bojo wedok mandul, dadi melok-melok mandul, ya enggak. Lho kok ngono Ustaz? Lah piye carane duwe anak? Yo nikahne. Nih, misalkan wong lanang ya di bojo ternyata kok mandul. Jadi yang laki-laki melok-melok mandul apa ora? Ya ora. Ya enggak. Lho carane piye Ustaz nikah meneh nek sampean gelem? Nek sampean gelem, nek gak gelem yo disabari. Disabari. Itu namanya yani wala yukhsha ta'addi. Al-qaul tsani yu'addul 'uqmu 'aiban. Pendapat yang kedua, mandul itu dianggap sebagai sebuah aib fi zaujain, dalam hubungan suami istri. Wa yufsakhu bihin nikah, dan dibatalkan pernikahannya. Bisa dibatalkan pernikahannya. Wa qaul Ibnu Taimiyah, ini pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa Ibnu Utsaimin. Wa dzalika, sebabnya adalah li'anna an-nasla min maqasidin nikah, karena dapat anak, memiliki anak itu maksud dari salah satu di antara maksud pernikahan. Salah satu di antara jadi maksud jadi pernikahan. Wallahu a'lam. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua sisi pandang yang ada di kalangan para ulama. Anda secara pribadi lebih cenderung untuk mengatakan dengan mazhab jumhur para ulama bahwasanya mandul itu jadi bukan aib. Lalu
dijalani, diteruskan apa enggak ya tergantung suami istri. Tergantung pada suami istri apakah lanjut atau tidak. Apakah jadi lanjut atau tidak. Ada satu kisah yang unik tuh di salah satu ikhwah. Ada suami istri sama-sama ikhwah dan akhwat. Lama gitu sampai lebih dari 5 tahun, hampir 10 tahun atau mungkin sudah 10 tahun gak punya anak. Berbagai macam upaya, berbagai macam usaha setelah periksakan. Dan setelah diperiksakan ternyata yang mandul itu yang laki-laki. Sudah diupayakan berbagai macam upaya, yuk mangan ini, mangan ngono, ngombe ini, ngombe ngono, olahraga ini, olahraga ngono, terapi ini, terapi ngono gitu ya, agar dia itu bisa memiliki anak sampai 10 tahun atau sampai apa gitu ternyata tetap nggak punya. Akhirnya ya yang suaminya itu memberi pilihan kepada istrinya, "Dik, sampean kepingin apa? Tetap jadi istriku atau kita pisah aja ben sampean duwe anak, wong sing mandul aku." Istrinya mengatakan kepingin pisah. Istrinya itu mengatakan kepingin pisah karena istrinya kepingin duwe kepingin duwe anak. Akhirnya diterno ning KUA. Yang arepe pegatan kuwi diterno. Arepe pegatan KUA diterno. Sampai di KUA yo suami istri itu kemudian terjadilah pisah antara jadi keduanya. Kalau memang semacam itu dan pisah semacam itu monggo-monggo aja. Mau pisah mau lanjut itu monggo-monggo aja tergantung kondisi suami istri tersebut. Wallahu a'lam. Nah, itu yang berhubungan dengan masalah yakni mandul ya, yang berhubungan dengan masalah mandul yang ada di kalangan ahli ilmu. Al-mabhath ats-tsalits. Nau'ul furqah baina az-zawjain bil 'aib wa hukmus sadaqi fihi. Modelnya pisah antara suami istri dengan aib dan hukum maharnya yakni maharnya. Taqaul ya, al-madlabul awwal nau'ul furqah, model pisah baina zaujain antara suami istri bil aib dengan aib. Taqaul furqatu baina zaujaini bil aibi faskhan la talaqan. Apa ya? Furqah pisah antara suami istri dengan aib itu dianggap fasakh, tidak dianggap talak. Wa hadza madhhabu asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah. Ini adalah madhabnya Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa ikhtiyaru Ibnu Utsaimin, dan ini pilihan Syekh bin Utsaimin. Wa dzalika li'annahu 'aibun yamna'u ghalibal maqsud bil 'aqd. Karena ini adalah aib yang menolak keumuman maksud dalam akad. Fajaza an yathbuta bihi khiyarul faskhi. Maka boleh maka dia itu berhak untuk adanya fasakh dalam pernikahan. Pisah para jemaah sekalian, antara suami istri itu ada 3 jenis. Ada 4 jenis. 1, pisah karena wafat. Pisah karena wafat. Yang kedua, pisah karena tolak. Pisah karena tolak. Pisah karena wafat ya mati. Pisah karena tolak itu adalah suami menceraikan istrinya. Yang ketiga, pisah karena khulu. Al-khulu. Pisah karena khulu itu istri yang menggugat menginginkan perceraian diajukan ke pengadilan. Istri yang menggugat perceraian diajukan ke pengadilan. Yang keempat, sindrom mau fasakh. Pisah karena fasakh. Pisah karena fasakh itu pisah bukan karena keinginan laki-laki, bukan karena keinginan perempuan, tapi ada satu kondisi yang mengharuskan dia itu harus
berpisah. Yang mengharuskan dia itu harus berpisah. Nah, kalau mau diringkas, maka pisah itu ada 3. Karena khulu' itu masuk dalam fasakh. Dalam madhab yang kami pilih dalam masalah itu. Sebagian ulama mengatakan khulu' itu masuk dalam tolak. Sebagian ulama mengatakan khulu' itu masuk dalam fasakh. Tapi yang lahir wallahu a'lam, insyaallah nanti akan kita bahas pada waktunya. Khulu' itu masuk dalam fasakh. Yang masuk dalam fashun nikah. Untuk apa ada istilah-istilah ini? Kenapa para jemaah sekalian? Karena fasakh itu nggak ada hitungannya. Sedangkan tolak itu dibatasi dengan 3. Fasakh itu nggak masuk hitungan. Sedangkan tolak itu hitungannya 3. Itu hitungannya 3. Gambarnya begini. Jadi kalau ada seorang suami menceraikan istrinya pertama, terus rujuk. Kapan-kapan meneng ngono cerai lagi. Terus rujuk. Gini ya, terus rujuk. Maka dia sekarang hanya punya hak sekali cerai. Begitu sekali cerai, sudah nggak bisa rujuk. Jadi sudah tidak bisa rujuk kecuali dengan syarat yang amat sangat ketat, sebagaimana pada waktu kita bahas nikah tahlil itu kita sebutkan, sampai istrinya itu nikah lagi dengan orang lain, nikah yang asli, nikah yang resmi, kemudian dia itu diceraikan oleh suami yang kedua, tidak dirujuk, kemudian bisa untuk dilamar kembali oleh suami yang pertama dan kemudian melangsungkan akad pernikahan kembali, melangsungkan akad pernikahan kembali. Itu kalau hitungan tolak. Adapun kalau fasakh itu tidak masuk hitungan. Gambarnya begini. Kalau ada suami istri nikah, ternyata istrinya itu memiliki cacat apa lah gitu ya, yang dengannya itu bisa dibatalkan pernikahan, yang dengannya bisa dibatalkan pernikahan. Nah, tatkala dengannya bisa dibatalkan pernikahan, akhirnya sang suami milih pisah, akhirnya keduanya pisah. Setelah keduanya pisah, dia itu ditakoni karo wong akeh, "Napa to Mas sampeyan niku lho, bojomu itu kurang ngopo? Ini bojomu itu kurang ngopo? Gini bojoku itu ternyata gini. Lah wong cacat koyo ngono lho. Ini ya punya diobati ben ben sembuh, bisa dilakukan tindakan terapi itu." Ini akhirnya sang suaminya nyesel. Dia itu kepengin balik kembali. Akhirnya dia nikah ulang. Lah, pisah itu dihukumi tolak apa tidak? Dalam artian setelah nikah ulang kemudian kok dapat 2 tahun cerai pertama, itu cerai pertama atau cerai kedua? Itu cerai pertama. Kenapa? Karena pisah yang dahulu itu bukan tolak. Pisah yang dahulu itu fasakh. Pisah yang dahulu itu adalah fasakh. Itu aja sebenarnya masalahnya. Itu aja sebenarnya masalahnya. Yang kedua contoh, kalau kita katakan tolak, berarti ada iddah, berarti ada rujuk. Kalau kita katakan fasakh, tidak ada rujuk. Kalau kita katakan tolak, ada rujuk. Tapi kalau kita katakan fasakh, maka tidak ada rujuk. Tapi yang bisa adalah nikah ulang. Yang ada adalah nikah ulang dengan mahar baru, akad baru, semuanya baru. Semuanya itu baru. Nah, itu ucapan beliau tentang masalah nau'ul furqah. Model dari pisah antara suami istri, yang pisah itu karena aib, itu masuk dalam tolak ataukah masuk dalam fasakh ataukah masuk dalam fasakh. Yang kedua, hukmus sadaq ba'dal furqati bil aib. Hukum mahar apabila terjadi pisah karena aib. Ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hukmus sadaqi ba'dal furqati bil aib illam yakun khala biha. Hukum mahar setelah pisah dengan aib jika sang suami belum khalwat dengan istrinya.
dalam istilah jumhur para ulama ya, sebenarnya istilah syar'inya itu adalah jika suami istri belum jima. Jika suami belum jima dengan istrinya. Tapi kan masalahnya dari mana kita tahu suami istriku jima? Itu kan rahasianya rahasia. Jadi kono wong weruh. Sesuatu yang sifatnya rahasia dalam fikih itu yang dijadikan patokan al-alamah al-zahirah. Yang dijadikan patokan itu al-alamatul zahirah, tanda yang nampak. Lah, wong itu sudah dianggap jima dalam madzhab jumhur jika sudah terjadi khalwat. Gambarannya begini. Suami istri nikah sekarang, sore-sore ini nikah. Laki-laki perempuan sore-sore ini nikah. Kemudian besok hari ba'da subuh pegatan. Kok ngono Ustaz? Ya mbok ngono. Pokoknya besok ba'da subuh itu pegatan. Cerai ini kalau belum jima itu kan wanitanya nggak punya iddah. Nggak ada iddah. Cerai pagi, sore sing wedok nikahnya monggo. Karena nggak ada iddah. Tapi kalau cerai ini setelah terjadi jima, maka iddah 3 kali masa haid atau sampai melahirkan jika hamil. Perbedaan antara keduanya itu jauh. Lah, tatkala kondisi semacam itu ya, tatkala kondisi semacam itu, kemudian apa? Yani untuk mengetahui laki-laki perempuan ini sudah jima atau belum, ini sulit. Piye carane? Dek takoni, iya nih bohong, iya nih jujur. Nah kalau nggak jujur, atau istrinya misalkan ditakoni belum dikumpuli, tapi bisa jadi kan ada paksaan dari suami. Ben gak ono iddah, ben gak ono ini, ben gak ono itu, karena kalau belum dikumpuli ada hukum tersendiri, kalau sudah dikumpuli ada hukum tersendiri. Maka patokan jumhur para ulama itu al-alamatul zahirah. Kata Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, idza ughliqal bab wa urkhiyas sitr faqad waqa'al. Ini apa bahasa beliau itu? Lupa nah. Pokoknya intinya beliau mengatakan apabila pintu kamar wis ditutup, kordene ditutup, ya berarti dianggap yani wis jima. Yani kecuali ada tanda yang sangat zahir bahwasanya nggak mungkin jima. Contoh haid. Ternyata malam itu haid. Lah haid gak laki-lakinya normal sebagai seorang laki-laki, pintu kamar ditutup, korden ditutup, kemudian ngaku belum jima, salamu dewe. Ini salamu dewe, belum terjadi jima Pak Hakim karena semalam sibuk persiapan ujian. Saya dewe malam-malam ujian nikah. Saya dewe malam-malam ujian kok. Ya kok nikah ya boyong kok ngenteni bar rapotan nikah atau yang semisalnya. Ala kulin. Ya makanya kenapa kok bahasanya beliau menggunakan bahasa illam yakun khala biha. Jika belum khalwat. Kenapa menggunakan bahasa itu? Karena itu al-alamatul zahirah. Tanda yang nampak terjadinya hubungan suami istri yang tersebut. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama, panjang pembahasannya. Yang ini agak panjang, insyaallah subhanahu wa taala kita tunda pembahasannya pada ini pertemuan yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.